Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mulai kita bacakan Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapat keberkahan dan mudah dipahami. Al-hadiniya ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku kelas 12 semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita menyebutnya takdir ya. Yang kita bahas adalah tujuan belajar kita. Setelah belajar ini kalian bisa memahami pengertian daripada qada dan qadar. Kemudian dalil-dalilnya juga bisa kalian pahami. Kemudian bisa mengerti jenis-jenis daripada qada dan qadar. Kemudian mengetahui hikmah daripada beriman pada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita bahas mengenai pengertian. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ya, ketika ditanya oleh malaikat Jibril berkenaan dengan iman, Rasul mengatakan ya, Rasulullah SAW bersabda, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Yang namanya qadar itu adalah beriman dengan ketentuan Allah, baik dan buruknya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Sekarang kita bahas definisi dari qada dan qadar ya. Qada adalah ya, secara bahasa merupakan hukum, ketetapan, keputusan, perintah, kehendak, wujudan ya, pemberitahuan dan penciptaan. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali ya, zaman dahulu sebelum ada sesuatu ya, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Kemudian qadar ya. Qadar secara bahasa adalah hukum, kepastian, peraturan, ukuran, ketentuan suatu perkara mengikuti kadar yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah, qadar adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya usia manusia dan lain sebagainya. Sekarang istilah takdir. Takdir itu apa ya? Adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan makhluk itu sendiri yang akan dipertanyakan dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di padang mahsyar atau di hari kiamat kelak ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, hendaklah kamu beriman kepada adanya takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalil mengenai takdir Allah Subhanahu wa taala ada di surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu menurut ukurannya. Surat Al-Qamar. Baik. Kemudian dalil-dalil yang lain mengenai takdir adalah dalam surat Al-An'am ayat 59 ya. Kemudian surat Maryam ayat 21 ya, dan juga hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis riwayat Muslim, sekalian lihat, sekalian baca ya. Nah,
Itu adalah dalil-dalil mengenai takdir. Baik, sekarang hukum beriman kepada qada dan qadar. Hukumnya adalah wajib karena merupakan bagian dari rukun iman, ya. Wajib mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku pada semua makhluknya. Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada satu perkara pun yang terlepas daripada ketentuan Allah. Maka seorang muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak azali, ya. Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, mengatakan beriman pada qadar itu termasuk dalam tauhid. Maka siapa orang yang mentauhidkan Allah tetapi mengingkari qadar atau ketentuan Allah, maka pengingkaran itu membatalkan tauhidnya. Maka macam-macam daripada takdir ini ulama menggolongkannya menjadi dua, ya. Untuk apa? Untuk kita lebih memahaminya, agar kita tidak tergolong orang-orang Jabariyah, Qadariyah yang keluar daripada pemahaman mengenai takdir. Nah, kita lihat takdir ulama, terutama ulama Asy'ariyah, ya, dan Maturidiyah membaginya menjadi dua, ya. Ada takdir ilahiyah atau takdir mubram, ya, ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia, artinya sudah baku, tidak bisa diganggu-gugat, itu haknya Allah, yaitu mengenai kematian, jenis kelamin kita, jodoh, kiamat, dan sebagainya. Kemudian takdir ikhtiariyah, yang artinya berkaitan langsung dengan manusia, ya, itu takdir mu'alaq, ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia, seperti kecerdasan. Seperti kita tahu bahwa laisal mar'u yuladu aliman, tak ada seorang pun di dunia ini yang lahir dalam keadaan cerdas, ya, kecuali para nabi yang Allah memang tentukan. Maka kita diikhtiarkan untuk wajib belajar, ya, untuk menambah kecerdasan kita. Kemudian juga kekayaan manusia, kerusakan alam, ya, zuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan di daratan dan lautan itu semata-mata akibat dari ulah tangan manusia, ya. Allahu a'lam. Itu takdir mu'alaq, ya. Jadi sebenarnya bisa kita lihat takdir kita sudah Allah tentukan sebelum kita ada di alam ruh atau yaumul misak namanya, ya. Ketika kita berjanji, Allah berfirman, alastu bi rabbikum, kita bersaksi, qalu bala syahidna, semua makhluk mengatakan Allah adalah Tuhannya. Bahkan Fir'aun yang kafir pun mengakui Allah adalah Tuhannya, ya. Maka di alam rahim kita ditetapkan oleh Allah takdir kita, ya, sesuai dengan hadis tadi. Sayangnya ketika di alam dunia kita lupa dengan itu semua, maka diturunkanlah agama untuk mengingat bahwa kita punya takdir sebagai manusia, yaitu sebagai hambanya Allah, ya. Dan ada pula, ya, beberapa ulama yang menggambarkan takdir itu sifatnya ada yang umum, ya, ada yang sifatnya umum. Artinya sebelum penciptaan alam itulah yang dijelaskan terdahulu yang tertulis dalam Lauh Mahfuz, ya, catatan yang seluruh alam jagat raya namanya Lauh Mahfuz. Takdir itu tidak berubah, bahkan Lauh Mahfuz itu adalah umul kitab. Takdir rezeki, ajal, amal manusia sebelum diciptakan makhluk itu ditentukan di alam rahim kita. Ketika kita di alam ruh, kita ditiupkan ruh, maka ditentukan empat hal tersebut, ya. Allahu a'lam. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya dalam mengimani takdir ini manusia digolongkan menjadi tiga, ya. Ada yang berpaham Jabariyah, ya, bahwasanya segala sesuatu sudah ditetapkan, ya, oleh Allah. Jadi manusia tidak punya kehendak apapun. Jadi kita ibaratnya seperti robot, ya, padahal hakikat manusia, takdir manusia tidak seperti itu. Kita merasakan kehalusannya, keindahannya takdir Allah sampai-sampai kita tidak menyadari bahwa kita dalam takdirnya Allah, ya. Kemudian faham qadariyah
paham Qadariyah adalah lawan dari pahamnya Jabariyah, bahwasanya kalau paham Jabariyah mengatakan segala sesuatunya sudah ditentukan Allah, jadi manusia itu ya sudah diam saja, ya, yang mengakibatkan kecenderungan mereka malas untuk berikhtiar, ya. Sedangkan paham Qadariyah sebaliknya, yang mengatakan manusia bebas berkehendak sesuka hati karena Allah menentukan takdir itu yang utama-utama saja, sedangkan yang selain dari yang utama takdir itu manusia punya kebebasan. Padahal kita tahu bahwa manusia selalu dalam takdirnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aliran berikutnya adalah Asy'ariyah, ya, mengatakan yang menengahi, artinya ada yang pasti tetapi tak bisa dirubah dan ada yang bisa diusahakan. Itu tadi yang sudah kita bahas, takdir dan takdir mu'alaq, ya. Seperti yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 11, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Yang perlu dipahami adalah bahwasanya kita selalu terikat oleh takdirnya Allah, tapi Allah tidak terikat oleh aturan atau takdir yang Dia tentukan. Maka kita masih bisa meminta kepada Allah untuk ditetapkan jadi orang yang baik, mendapatkan nasib yang baik, ya. Karena di awal surat ini jelaskan innallaha, sesungguhnya Allah, tapi bukan sesungguhnya amal, tapi sesungguhnya Allah yang merubah kita. Maka ada nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bagaimana kita menyikapi musibah. Yang pertama, nasihat beliau, siapa orang yang membereskan hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan membereskan hubungan antara dia dengan manusia semuanya, ya. Maka perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, karena Allah lah yang menentukan takdir kita. Yang kedua, siapa orang yang membereskan urusan akhiratnya, niscaya Allah akan membereskan baginya urusan dunianya. Perbaiki dulu urusan akhirat kita, ya. Ibadah kita menuju akhirat sudah baik, maka urusan dunia kita akan dibereskan oleh Allah. Yang ketiga, siapa orang yang selalu menjadi penasihat yang baik bagi dirinya sendiri, niscaya Allah akan menjaga dari segala bencana. Artinya berpikirlah dulu, ya, sebelum berbuat, kira-kira dampaknya baik atau tidak, menjadi penasihat bagi diri kita sendiri, ya. Nah, hikmahnya beriman pada qada dan qadar adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar, kemudian menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, kemudian memupuk sifat optimis dan giat bekerja dan menenangkan jiwa, ya. Dan hikmah yang lainnya adalah bertambah yakin bahwa kekuasaan Allah itu mutlak, ya. Dan kita tidak sombong apabila kita dapat kejayaan dari Allah, dan tidak kecewa bila gagal. Mendorong kita berusaha dengan rajin, istiqomah, ya, artinya terus menerus, kemudian bersyukur apabila memperoleh nikmat dan tabah menghadapi cobaan. Jadi yang namanya tawakal itu di awal, bukan di akhir. Setelah kita berdoa ya tidak dapat baru kita tawakal, salah. Tapi tawakal di awal dan terima ridho dengan segala keputusan Allah, baik atau buruknya usaha yang kita lakukan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.